Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Anton ya untuk belajar matematika. Hari ini kita akan membahas tentang nilai mutlak, tentang soal-soal yang sering muncul yang kalian hadapi ketika ujian semester ataupun ujian nasional nanti. Yuk, sekarang kita akan lihat contoh-contoh soal yang lumayan sulit buat kalian biar kalian belajar lagi masih ingat tentang nilai mutlak. Yang pertama, soalnya seperti ini. Soal-soal yang sering muncul, X min 3 sama dengan 5. Jadi ketika definisi nilai mutlak ada plus ada negatif, itu kuncinya. Pertama kita buat plus dulu. Plus berarti X min 3 sama dengan 5. Maka kita buka kurungnya. Jadi X min 3 sama dengan 5, X sama dengan 5, min 3 ditambah jadi plus 3, maka X-nya sama dengan 8. Itu yang positif. Sekarang yang negatif, berarti kalikan dengan negatif X min 3 sama dengan 5. Min kali X hasilnya min X, min kali min 3 hasilnya plus 3 sama dengan 5. Berarti min X sama dengan 5, 3 pindah ke sini jadi min 3, kemudian min X sama dengan 5, min dikurangi 3 hasilnya 2, benar. Kemudian X nya sama dengan min nya pindah ke sini jadi negatif 2. Jadi jawabannya 8, min 2. Kita ulang sekali lagi ya. Soal yang B, 6 kurangi 3X sama dengan 3, nilai mutlaknya. Yang pertama plusnya terlebih dahulu. 6 min 3X sama dengan 3. Maka kita buka kurungnya. 6 min 3X sama dengan 3, min 3X sama dengan 3. 6 pindah 2 jadi negatif 6. Min 3X sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 per min 3, itu sama dengan 1. Atau kita cari habis positif kita ke negatif. Negatif 6 min 3X sama dengan 3. Ini kalau ini kita kalikan, kalian bisa kerjakan dengan cara cepat juga. Negatifnya kita pindah ke sini, berarti 6 min 3X sama dengan negatif pindah ke sini min 3. Seperti itu. Jadi min 3X sama dengan min 3, 6 pindah ke sini jadi negatif 6. Min 3X sama dengan min 9, X sama dengan min 9 per min 3, maka X nya sama dengan 3. Jadi HP-nya yaitu 1,3. Itu soal sulit yang pertama. Kalian boleh mengulang-ulang video jika belum mengerti. Bagaimana dengan soal yang kedua? Contoh soal nomor 2 yang sering muncul, sering kalian jumpai, yaitu seperti ini. Mutlak sama dengan mutlak. Bagaimana caranya? Caranya kita misalkan ini sebagai A dan ini sebagai B. Maka rumus cepatnya yaitu A plus B dikalikan A min B sama dengan 0. A plus B kalikan A min B sama dengan 0. Ini rumus cepatnya buat kalian. Jadi kita masukkan A-nya dulu. Yang pertama A-nya berapa? 2X plus 16 ditambah X plus 4. Ini A plus B. Kemudian ketemu lagi A min B, berarti 2X plus 16 dikurangi X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita buka kurungnya. Jadi 2X plus 16 plus X plus 4 ini akan jadi 2X plus 16 min. Ingat min kita kalikan dulu. Min kali X, min kali plus 4, min 4 sama dengan 0. Kemudian 2X tambah X hasilnya 3X, 16 tambah 4 hasilnya 20. Yang ini 2X min X hasilnya X, 16 kurangi 4 hasilnya plus 12 sama dengan 0. Berarti jawabannya
Ada dua, ini X. Berarti yang pertama 3X plus 20. 3X plus 20 sama dengan 0. 3X sama dengan 20. X nya ini pindah rumah jadi negatif ya. Berarti X nya sama dengan min 20 per 3. Atau X plus 12 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 12. Jadi jawaban ini apa? Jawabannya HP nya adalah berapa? Min 12, min 20 per 3. Ini jawabannya. Ini cara cepatnya biar kalau kalian menjumpai soal seperti ini. Ingat rumusnya seperti ini ya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Ini adalah contoh soal yang sering muncul di nomor 3. Jadi ini adalah penjumlahan nilai mutlak. X min 1 plus X min 3 sama dengan 8. Bagaimana Pak cara mengerjakannya? Kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Kita tulis yang pertama dulu. X min 1 itu syaratnya yang pertama bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti tetap ya X min 1. Yang ini yang kedua syaratnya harus bernilai negatif. Jadi syaratnya jadi min X plus 1. Kalau X min 1 maka syaratnya untuk X lebih dari berapa? X min 1 kita kerjakan sama dengan 0, maka X nya lebih dari 1. Kalau di sini lebih dari 1 maka otomatis yang bawah kurang dari 1. Untuk X kurang dari 1. Yang kedua, X min 3 itu definisi pertama bernilai positif. Jadi X min 3 yang negatif jadi min X plus 3. Syarat yang pertama untuk X ini akan jadi lebih dari 3. Yang ini kalau lebih dari 3 yang bawah pasti kurang dari 3. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Kita menggunakan garis bilangan. Kita garis dulu. Di sini ada 1 dan 3. Ada 1 dan 3. Kosik kita bagi ya. Yang pertama, yang kurang dari 1 ada berapa aja? Yang kurang dari 1 ada min X plus 1 karena kurang dari 1 ya. Min X plus 1. Kemudian ada berapa lagi? Ada min X plus 3. Kemudian antara 1 dan 3. Berarti ini kan lebih dari 1. Berarti masuk zona yang ini. X min 1. Ini ada yang mana? Berarti masih kurang dari 3. Berarti yang ini yang bawah. Min X plus 3. Yang kedua 3 ke atas. Berarti yang ini kan yang atas. X min 1 sama X min 3. Kemudian kita cari solusinya. Karena ini dijumlahkan seperti ini, kita jumlahkan dari persamaan dua persamaan ini. Yang pertama ya, yang pertama min X plus 1. Min X plus 1 ditambah min X plus 3. Min X plus 3 sama dengan 8. Min X sama min X jadi berapa? Min X sama min X jadi min 2X. Ini gini ya. Kemudian 1 tambah 3 hasilnya tambah 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya min 2X. 8 kurangi 4, maka min 2X sama dengan 8 kurangi 4 hasilnya berapa? Pinter, hasilnya 4, maka X sama dengan min 2. 4 dibagi min 2 hasilnya min 2. Itu yang pertama. Yang kedua, X min 1 ini X min 1 ditambah min X plus 3 ditambah min X plus 3 ini ya sama dengan 8. X ditambah min X hasilnya berapa? X ditambah min X hasilnya 0 dong. 0 gak punya X. Jadi min 1 tambah 3 hasilnya 2. 2 sama dengan 8 enggak? Enggak, berarti ini tidak memenuhi. Ini memenuhi ya, hasilnya ada
Ini berarti tidak memenuhi. Yang ketiga, X min 1, X min 1, X min 3 ditambah X min 3 sama dengan 8. X tambah X hasilnya 2X. Min 1 tambah min 3 hasilnya min 4 sama dengan 8. Maka 2X, 8 ditambah 4 hasilnya 12. X-nya sama dengan 12 bagi 2 hasilnya 6. Berarti itu tadi yang memenuhi adalah X min 2 sama X-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya apa? Ini memenuhi. Ini memenuhi, yang tengah tidak memenuhi. Jadi jawaban ini yang memenuhi adalah min 2 HP ya, min 2,6. Jadi seperti itu ya. Gimana? Masih bingung? Kalau kalian masih bingung, kalian boleh berulang-ulang karena pelajaran ini bisa mengerti kalau kalian rajin belajar. Jadi pelajaran hari ini cukup hari ini. Kita ketemu lagi besok dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.